Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Mulyaningsih. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 08 Lubuk Layang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2024 dengan NIM 21124193. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dengan melaksanakan praktek video pembelajaran di SD Negeri 08 Lubuk Layang, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu 29 Januari 2025. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 pada bab 6 dengan materi mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Selamat menyaksikan. Pancang depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ibu kembali hadir bersama anak-anak ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya selama 3 jam pelajaran ke depan. Ya, untuk itu ibu harapkan anak-anak ibu semuanya agar bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik dan semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, kepada ketua kelasnya Bu harap untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, kepada anak-anak ibu dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Anak-anak ibu dipersilakan duduk kembali. Bayar Rp65.000 per bulan. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia tadi, diharapkan anak-anak ibu bisa menumbuhkan rasa nasionalismenya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya
kita membaca ayat pendek yang terdapat di juz 30. Itu pada pagi hari ini kita baca surat An-Nas. Kita mulai dari Ta'awuz. Selanjutnya Ibu periksa dulu kehadirannya. Ahmad Akila, Ahmad Rasid, Asifa, Atayada, Dafa. Semuanya hadir anak-anak Ibu, 15 orang. Ya. Kita pada hari ini hadir semuanya. Sebelum kita mulai belajar, silakan anak-anak Ibu periksa dulu di sekitaran bangku dan mejanya. Apakah masih ada sampah yang berserakan atau sudah bersih? Sudah bersih semuanya? Sudah ya. Kalau sudah bersih semuanya, silakan anak-anak Ibu untuk mengeluarkan bukunya dan pensilnya atau pena. Silakan keluarkan dulu. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, sebelum itu, apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Atau di semester 1 sebelum libur, itu tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, pada semester ini atau pertemuan kali ini kita membahas yang namanya salah satu surat dalam Al-Quran adalah At-Tin. Ya, silakan anak Ibu yang pertama Ahmad Rasid dulu bacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Membaca surat At-Tin dengan tertib. Membaca surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, coba Raisa bacakan tujuan pembelajarannya. Ya, mempraktikkan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Yang ketiga, coba Rami. Tujuan pembelajaran ketiga. Menjelaskan pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Ya, menjelaskan pesan-pesan pokok surah At-Tin dengan baik. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dan tuntaskan pada hari ini. Nah, kita akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan di belakang kelompok 3. Nanti ya di akhir pembelajaran itu akan ada anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang namanya ada nanti masalah yang akan diselesaikan. Kita speaking dulu sebelum mulai belajar. Ya, tepuk semangat. Ketika melaksanakan
kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang membaca surah At-Tin. Membaca surah At-Tin, mulailah dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Dan membaca surah At-Tin, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara tartil. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu arti tartil? Ya, tartil adalah membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum tajwid dengan benar. Untuk itu, mari kita membaca surah At-Tin berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Itu adalah bacaan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Apakah anak-anak ibu sudah ada yang hafal? Sudah? Alhamdulillah. Kita lihat dulu. At-Tin itu artinya apa? Buah tin. Jumlah ayatnya tadi berapa ya? 8 ayat. Turunnya di kota mana? Di kota Mekah. Dan golongannya ada tahu anak-anak ibu? Golongan surah Makiyah atau golongan surah Madaniyah? Ya, surah Makiyah. Karena surat At-Tin ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan satu lagi pertanyaan ibu, urutannya di dalam Al-Quran itu urutan keberapa anak ibu? 105. 105 kah? 95. Yang mana yang benar? 105 atau 95? 95. Ya, urutannya di dalam Al-Quran itu adalah ke-95. Nah, selanjutnya kita lihat itu adalah hukum tajwidnya dulu. Ya, coba perhatikan penerangan tentang hukum tajwid yang terdapat di tujuan pembelajaran kita yang nomor 2. Adalah akan belajar tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Apakah anak-anak itu tahu apa itu arti tanwin? Ya, tanwin adalah garis 2 di atas, kita kenal dengan fathatain, baris 2 di bawah, kasrah tain, dan baris 2 di depan itu dhammah tain. Nah, kita masuk ke hukum bacaan yang pertama, yaitu izhar. Ya. Nah, kita lihat ya. Tadi berapa hukum nun mati atau tanwin? Terus banyak 5. Ada yang disebut dengan izhar. Ya, izhar ini apa artinya? Ya, jelas. Kita membacanya harus dengan jelas. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan. Ada harus jelas. Kalau artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Siapa yang ingat apa huruf yang 6 itu? Ya, alif. Apa lagi? Ada sebanyak 6. Yang kedua ada yang namanya ikfa. Ikfa ini berapa jumlah hurufnya? 15. 15 huruf. Yang paling banyak jumlah hurufnya di hukum nun mati atau tanwin. Ada 15 huruf. Ya, yang ketiga apa lagi? Idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah ini berapa jumlah hurufnya? 4.
Ya, M4. Bagus sekali. Ada huruf ya. Dua. Iya, ma dan na. Itu ada sebanyak 4 buah huruf. Bagus sekali ya, Bu. Yang keempat ada yang namanya idgham bilaguna. Nah, ini hurufnya berapa? Dua. Caranya kita bacanya dimasukkan ke huruf setelahnya. Apakah hurufnya? Lam dan ro. Nah, yang terakhir rukun nun mati ada tanwin itu ada yang disebut dengan iklab. Nah, kalau iklab ini berapa jumlah hurufnya? Iya, 1 atau 2? 1. Ya, bagus sekali jumlahnya 1. Karena apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba, maka bunyinya akan berubah. Awalnya bunyi N menjadi M. Awalnya min ba'di kita baca dengan bacaan yang jelas, yang benar, yaitu min ba'di. Nah, itu contohnya. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pesan pokoknya, ini ada beberapa buah gambar. Ada gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Ini adalah yang diceritakan beberapa di dalam surat At-Tin. Yang pertama itu gambar apa? Buah-tin. Ini dijelaskan nanti di ayat yang pertama. Yang kedua itu seperti anggur. Gambar apa? Zaitun. Ini ada gunung. Gunung Sinai. Dan yang terakhir kota Mekah. Itu yang akan kita pelajari di surat At-Tin. Nah, coba anak-anak ibu lihat ke layar kita tentang pembahasan isi kandungan ini. Ya, isi kandungan atau pesan-pesan pokok di dalam surat At-Tin ini kita lihat yang ayat yang pertama. Surat At-Tin ayat pertama ini menjelaskan tentang dua buah yang ada di gambar tadi. Buah tin dan buah zaitun. Dua buah ini sangat banyak memiliki manfaat untuk manusia. Kita contohkan buah tin. Buah tin ini bisa digunakan sebagai obat. Dunia kesehatan, nah buah tin ini salah satunya diolah menjadi obat-obatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sedangkan kita lihat yang kedua, yaitu buah zaitun. Bisa pernah mendengar buah zaitun? Diolah menjadi apakah buah zaitun itu? Menjadi minyak. Bisa untuk kecantikan ya. Bisa untuk obat. Kedua yaitu kandungannya tentang gunung tadi. Gunung Sinai. Coba Kanza, apa yang Kanza tahu tentang Gunung Sinai? Suci ketika Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah pertama kali dan diangkat menjadi rasul. Bagus sekali ya. Tempat suci ketika Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah pertama kali menjadi seorang rasul. Yang selanjutnya surah At-Tin ayat ketiga, yaitu menyebutkan tentang kota yang aman. Coba Pak Ismuzaki, kota yang aman itu kota apakah? Kota Mekah. Benar kota Mekah? Benar. Pesan surat At-Tin ayat keempat. Masyarakat, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagaimana bentuk yang sebaik-baiknya itu? Coba lihat diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki
dan rambutnya yang hitam kan, bulu matanya yang lentik, ya sampai ke kaki yang tinggi semampai. Kan itu semuanya diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang sempurna. Selain manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kita lihat yang nomor 5. Ya, bila manusia durhaka kepada Allah, yaitu meninggalkan ya semua yang diperintahkan Allah, contohnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya tidak mau mengaji, melawan ke orang tua, maka manusia itu akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Apakah itu tempat yang serendah-rendahnya? Coba neraka. Kita lihat pesan pokok ayat ke-6, yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan tidak akan terputus dari rahmat Allah. Pesan pokok ayat yang ke-7, yaitu pada hari pembalasan semua manusia itu akan dihitung amalnya, walaupun ya sekecil biji zarah, ya itu kan dihitung. Dan kebaikan yang kecil itu, biji zarah itu diibaratkan biji sawi. Tahu biji sawi? Biji bayam. Kocak tidak? Kecil. Itu kebaikan atau keburukan kita dihitung oleh Allah. Selanjutnya di ayat 8. Dalam menghitung itu, Allah itu tidak pernah menukar-nukarkan amal ibadah manusia. Dia bagaimana? Yaitu secara adil. Karena arti dari ayat 8 ini, bukankah Allah hakim yang paling adil? Tidak ada keadilan di dunia ini yang melebihi keadilan Allah. Nah, jadi sampai di sini materi kita tentang surat At-Tin. Seperti yang di awal tadi, anak-anak ibu kan sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ada pertanyaan? Sudah paham seluruhnya? Nah, kalau sudah paham, nanti akan ibu bagikan tugas kelompoknya. Itu sebuah masalah yang akan dijelaskan atau dipecahkan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebelum itu, kita lakukan dulu speaking biar kepalanya anak ibu bisa segar kembali. Ya, silakan berdiri. Silakan anak-anak ibu duduk kembali. Sudah siap untuk memulai pembelajaran kembali? Siap untuk belajar kembali? Siap. Nanti bagikan tugas kelompoknya. Nah, sudah paham anak-anak ibu dengan perintah yang akan dikerjakan? Ibu ulang kembali penjelasannya ya. Kelompok 1 ini kan menentukan menentukan pesan pokok surat At-Tin. Ada di situ ayat berapa yang akan ditentukan pesan pokoknya? Pilih saja ayat yang ditentukan pesan pokoknya. Ya,
Setelah itu ada kan hukum tajwid. Tulis dua masing-masing hukum tajwid. Izhar dua hukum tajwidnya. Ikhfa gimana hukum tajwidnya? Tulis contohnya. Paham? Nah, kelompok dua sudah paham? Sudah. Nanti kalau di sini kan menempelkan kartu ya, atau potongan yang surat At-Tin ya dan bacaannya. Kalau ini hukum membaca tajwidnya ditulis dua contoh idgham bi gunnah, dua contoh idgham bila gunnah. Boleh beda boleh. Nah, kelompok tiga silakan ditempel arti dan ayatnya. Iya. Silakan Ibu kasih waktunya sebanyak 20 menit untuk berdiskusi. Nanti akan kita presentasikan. Surat At-Tin biar tidak pusing. Sudah anak ibu semuanya? Kelompok satu siap? Siap. Kelompok dua? Siap. Kelompok tiga? Siap. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Biar semangat nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Ya kan? Tepuk semangat. Harus semangat. Nah, selanjutnya kita presentasikan hasil diskusi sini saja nanti ya. Keras-keraskan suaranya biar hematnya sampai ke belakang biar terdengar. Kita mulai dari kelompok satu. Silakan. Inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Menjelaskan pesan pokok surat At-Tin. Ayat ke-1. Surat At-Tin ayat 1 menjelaskan mengenal buah tin dan buah zaitun. Ayat ke-3 menyebut tentang kota yang aman. Ayat ke-5, bila manusia durhaka kepada Allah SWT dan tidak menaati aturannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Nah, benar anak-anak ibu? Benar. Tapi kurang lengkap ya. Tapi kita beri tepuk tangan kelompok satu. Silakan kelompok satu duduk kembali. Kita benarkan sedikit lagi ya pesan pokok surat At-Tin. Surat At-Tin ayat 1 ini menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun yang memiliki banyak manfaat. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan tentang suatu tempat yang namanya adalah negeri Syam atau Palestina, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Coba yang ayat 3. Ayat 3 ini adalah menceritakan tentang kota yang aman. Kota aman ini tadi sudah kita pelajari. Kota mana? Mekah. Barang siapa yang memasuki kota Mekah maka akan terjamin keamanannya di sisi Allah. Yang ketiga yaitu pesan pokok ayat ke-5. Bila manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Silakan yang penggantinya dulu. Hukum tajwid idgham gunnah. Ni'matin Mayya'malun. Selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Mudarril muttaqin. Ya, ini adalah gunnah. Benarkah yang disampaikan oleh kelompok 2? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Malu-malu ya. Coba kita lihat. Tadi di bacaannya surat At-Tin ayat 1 sampai nomor 8 sudah bagus kelompok 2. Nah, tinggal menyampaikan bacaan hukum, contoh bacaan hukum nun mati atau tanwin, idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Itu kita dengarkan kembali ya. Contoh idgham bi gunnah itu min ni'mati. Dan nun mati bertemu dengan huruf nun. Selanjutnya kelompok 3. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Inilah contoh hukum bacaan non sukun atau tajwid. Ya. Idgham min aj wa min humat. Ya, satu lagi. Ikhlas yang baru syariatun. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 duduk kembali. Yang terakhir dari kelompok 3. Jadi dengan berakhirnya penampilan kelompok 3, kita simpulkan dulu pelajaran kita. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, dan artinya adalah buah tin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu tadi ada terdapat sebanyak 5 macam. Ada izhar 6 hurufnya. Ada ikhfa 15 hurufnya. Ada idgham bi gunnah 4 hurufnya. Idgham bila gunnah berapa hurufnya? 2. Dan yang terakhir iqlab berapa hurufnya? 1. Dan yang terakhir pesan pokok. Pesan pokok surat At-Tin ini banyak yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya adalah ini, kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Dan kita harus mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita tidak mau ditempatkan ke tempat yang paling rendah atau neraka. Tadi sampai di sini pelajaran kita. Bagaimana anak-anak ibu? Ada senang belajar surah At-Tin? Nah, mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih dulu tugas. Nanti akan ibu bacakan soalnya. Ya, buat nama dan kelas. Silakan Taza kerjakan. Berani.
silakan tugasnya ke depan. Saya ingatkan kembali untuk pelajaran di pertemuan yang selanjutnya, yaitu materi iman kepada